wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Khair, alhamdulillah. How are you tonight? Fine. Kumaha sadayana damah? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berterima kasih kepada Dia yang mengajarkan kita bagaimana bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pondok pesantren At-Taqwa Putra. Betul? Betul. Kenapa ada putri? Begini cara pondok pesantren At-Taqwa Bekasi mensyukuri nikmat kemerdekaan. Inilah dakwah yang sesungguhnya. Banyak orang sekarang tidak tahu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Sudah berhasil mengusir Belanda, mengusir Jepang. Lalu apa yang dia lakukan ketika bersyukur kepada Allah? Baju istrinya hilang. Betul Ibu? Oh, banyak yang ngaku. Hilang dasternya, dibawa bapak main bola. La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Sudah daster hilang, menyerupai perempuan, kalah lagi. Setiap peserta dikutip iuran. Yang juara diambil hadiah dari iuran. Ini judi, bukan jujur. Beda dengan At-Taqwa. At-Taqwa mensyukurinya dengan mengenang para syuhada. Untuk para syuhada bil khusus maghfurlah al-mujahid fi sabilillah Kiai Haji Nur Ali bin Anwar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan apa yang dilakukan di pondok pesantren At-Taqwa Bekasi malam ini menjadi iktibar buat seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Papua. Begini cara mensyukuri nikmat Allah. Jelas? Bersilaturahim bersama. Saya ketemu dengan dewan pembina, dewan pengawas, para asatis, kepala sekolah, madrasah, para guru-guru semuanya yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Tentu saja pimpinan Sahibul Fadilah Kiai Haji Irfan Mas'ud Abdullah, pimpinan pondok pesantren At-Taqwa Putra Kiai Haji Husnul Amal Mas'ud Abdullah. Adapun yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, saya sapa semuanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya yang hadir malam ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustadz Somad ini matanya kelip ceramah, silau men, cahayanya luar biasa. Oh kalau gitu lampunya kami matikan? Jangan. Kalau lampunya dimatikan, nanti di YouTube muka saya hitam. Langsung di komen di bawah, Ustadz sesat, mukanya hitam. Ini perlu saya jelaskan. Kenapa kalau Ustadz Somad tausiah lampunya terang benderang? Sudah tahu alasannya?
Nah, Jangan ada dusta di antara antara kita. Kebersamaan kita malam ini, Abdul Somad datang menyambung tali silaturahim dengan adik-adik santri-santri. Ini santri-santri. Masya Allah, saya udah tahu, pura-pura nanya aja. Ini yang ada di hadapan saya ini adalah para mujahid fisabilillah. Amin. Selama berada di pondok pesantren At-Taqwa, sejak meninggalkan kampung halaman sampai pulang, mendapat pahala jihad fisabilillah. Amin. Percaya? Ya. Enggak percaya enggak apa-apa. Neraka masih banyak tempat kursi kosong. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat untuk ilmu, fahuwa fisabilillah, dia sama seperti orang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Jadi bapak ibu yang hadir malam ini, kalau anaknya sudah belajar di pesantren At-Taqwa, alhamdulillah. Yang belum mendaftar, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu bagaimana menyelamatkan anak kita dari narkoba, dari LGBT, dari ganja, dari zina, pergaulan bebas, aliran sesat, sekuler, liberal, komunis, ateis. Satu-satunya benteng pertahanan adalah pondok pesantren. Daftarkan anak Anda segera sebelum pendaftaran tutup tanggal berikut ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari bunyi takbirnya seperti belum makan malam. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari bunyi takbirnya seperti marah. Serba salah sama Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, tabarakallah, lautan umat manusia di sana. Hai guys. Pandang ke kiri manusia, pandang ke kanan bangunan, lihat ke depan, semuanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Abdul Somad tidak menceramahi umat Nabi Muhammad. Abdul Somad tidak menggurui umat Nabi Muhammad. Abdul Somad hanyalah seorang pelayan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan menyebutkan diri sebagai pelayan bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin. Banyak yang setuju saya masuk surga. Alhamdulillah. Amin. Di tempat lain saya bilang mudah-mudahan masuk surga. Cuek aja mereka. Emang gua pikirin. Tadi dari mobil sampai ke pentas penuh manusia. Begitu saya lewat, semuanya mudah, semuanya lancar. Kenapa? Dikawal oleh adik-adik pramuka. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa adik-adik pramuka yang mengawal saya kanan, kiri, depan, belakang. Mereka mau salaman dilarang. Masya Allah, tabarakallah. Gambar siapa yang ada di peci saya ini? Wali. Salah tujuh. Yang ini tulisan Ma'had At-Taqwa. Yang ini adalah gambar. Siapa orang yang paling kaya di dunia? Qarun. Kampungnya di Mesir. Seandainya ada orang Bekasi menggali tanah di belakang rumahnya, cangkolnya terkena, begitu digali ternyata ada periuk dari emas, mereka akan berkata, ini harta Qarun. Hebat tidak Qarun? Hebat. Kampungnya di Mesir, periuk belanganya sampai ke Bekasi. Kaya. Tapi mohon maaf, apakah ada orang Bekasi yang buat peci gambar Qarun di kepalanya? Enggak ada. Siapa orang yang paling hebat kekuasaannya? Firaun. Belum pernah saya ketemu sama jamaah. Kenalkan Ustaz Somad, saya keturunan Firaun. Enggak ada yang bangga membuat gambar Firaun di kepalanya. Tapi malam ini Abdul Somad dengan bangga meletakkan gambar di atas kepala, tempat paling mulia. Yang ada di kepala saya ini adalah gambar Al-Maghfurlah Al-Mujahid Fisabilillah Kiai Haji
Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau? Lahir 1914, 1937 beliau sudah terbang sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah. Belum ada pesawat terbang, masih naik kapal kayu, dipukul ombak, diempas gelombang sampai ke Makkah. Jadi kalau ada alumni At-Taqwa ketika ditanya kamu mau kemana, bingung, berarti dia jauh kalah. Alumni At-Taqwa ada yang sampai ke Mesir, ada yang sampai ke Maroko. Tadi saya tanya Kiai Haji Husnul Amal Masmud Abdullah, berapa anak At-Taqwa sekarang di Kairo? 200 orang. Allahu Akbar. Mereka inilah yang akan pulang menjadi mujahid fisabilillah insyaallah. Amin ya rabbal. Alumninya sampai ke Mesir, alumninya sampai ke Maroko habis sudah negeri Islam. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Sampai Maroko habis laut Samudra Atlantik, menyeberang sampai ke Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia banyak orang tidak tahu. Di mana Andalusia Pak Ustadz? Real Madrid, Barcelona. Oh tahu. Habis sudah belahan negara Arab, Yaman, Saudi Arabia, naik ke atas Yordania, Palestina, menyeberang Laut Merah, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Habis alumni At-Taqwa sudah sampai ke sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai nanti alumni At-Taqwa pulang ke rumah ditanya sama bapak ibunya, rencana habis tamat dari At-Taqwa mau kemana? Mau kemana? Terbanglah sejauh mata memandang. Siap terbang? Siap. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Somad dulu. Saya terbang tanggal 5 September 1998 dari Cengkareng menuju Yordania. Transit sebentar. Habis itu naik lagi dari Yordania menuju Kairo. Pakai topi, pakai jas, pakai jaket, pakai dasi. Sampai Kairo keringetan. Rupanya musim panas. Salah kostum. Sampai Wisma Nusantara, bangga sama kakak-kakak kelas. Kami tadi naik pesawat. Pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Kata mereka, itulah pesawat yang paling murah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Ustaz Somad ceramahnya jangan kuat-kuat, Ustaz Somad ceramahnya jadwalnya jangan banyak-banyak, nanti kalau Ustaz Somad mati gimana? Saya tidak takut mati. Kenapa? Di hadapan ini ada beribu-ribu Ustaz Somad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz kenapa takbir? Takbir itu ngusir setan. Mana tahu setan berbisik di samping, tidur aja. Kalau ada teman ngantuk di sebelah langsung takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngantuk sebelah lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hati-hati juga, kadang setannya mau balik ke sini. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari godaan setan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pelajaran pertama yang kita ambil dari Al-Maghfurlah, Al-Mujahid Fisabilillah, yang gambarnya ada di kepala saya. Dia terbang sejauh mata memandang. Belum ada pesawat, belum ada alat teknologi, belum bisa video call, belum ada telepon. Dia sudah terbang meninggalkan orang tuanya. Bapak ibu juga mesti siap melepas anak. Siap melepas anaknya terbang ke Timur Tengah. Siap. Ini ibunya nanti waktu dibilang saya lulus berangkat dari At-Taqwa Bekasi menuju ke Maroko. Bapaknya langsung ngasih tahu, Ustaz Somad ceramah, lepaskan anakmu terbang sejauh mata memandang, biarkan dia jadi mujahid fisabilillah. Ibunya ngamuk lebih kuat lagi. Aku yang mengandungnya 9 bulan 10 hari, aku yang menyusukannya 2 tahun, kamu cuma datang sekali-sekali.
Jadi antara ibu dengan bapak mesti ada kerjasama yang baik sehingga anak kita belajar. Sekarang datang seorang anak santri, Ustadz Somad, saya mau berangkat ke Mesir, tolong nasihati anak saya ini. Kata bapaknya, saya nasihati anaknya, kamu nanti ke Mesir jangan pulang-pulang sampai S2, sampai S3, sampai selesai baca kitab, liburan tetap di sana, talaki dengan para masyayikh. Siap Ustaz. 6 bulan pulang. Datang bapaknya lagi, Ustaz tolong nasihati anak saya. Saya bilang nggak mau, nasihat yang lama aja nggak diamalkannya, ngapain saya tambah lagi. La tu'alliq al-jawahir fi a'naqil khanazir, jangan gantungkan permata di leher babi. Kira-kira omongan saya keras apa keras? Keras, pedas, menyakitkan. Tapi bukan saya yang buat. Ini adalah perkataan para alim dalam kata-kata hikmah. La tu'alliqil jawahir, jangan gantungkan permata di leher. Enggak ada selendang tadi. A'naqil khanazir, khanazir jamak dari khinzir, di leher. Ya khinzir lah, menyebutnya pun kita tidak mau. Maka insya Allah sekarang sudah ada video call, sekarang sudah ada telepon, sekarang sudah ada handphone, sekarang sudah bisa chatting, browsing, launching. Kenapa tidak dikirim anak jauh? Masya Allah, tabarakallah, yang dilakukan oleh Al-Maghfurlah Al-Mujahid Fisabilillah. Tidak hanya beliau yang berangkat, menantu beliau pun juga alumni dari Universitas Kairo. Waktu saya sedang belajar di Mesir, saya melihat ada di situ tesis S2. Saya baca Jami'atul Qahirah, lalu saya baca-baca. Akhirnya hari ini saya berjumpa dengan yang punya tesis S2. Beliau adalah Guru Jabar yang hadir pada malam hari ini. Hari ini saya bisa berjumpa bersua. Padahal dulu saya melihat tesisnya di perpustakaan KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Panjang umur, sehat badan guru kita insya Allah. Anak-anak almarhum, cucu-cucunya juga belajar. Kiai Haji Irfan Mas'ud, kakak kelas saya dari Al-Azhar Kairo. Kiai Haji Amal Mas'ud Abdullah, satu kelas dengan saya di Darul Hadis Maroko. Itu makanya ujung nama kami sama, Kiai Haji Amal Mas'ud Abdullah DESA, Abdul Somad DESA. Apa itu DESA? Diplom Etude Superior Approfondie. Tapi di kampung saya jadi desa. Desa. Masya Allah, tabarakallah. Rupanya darah menuntut ilmu itu turun kepada anak menantunya, turun kepada cucu-cucunya. Mudah-mudahan darah itu dia turun kepada santri-santrinya sampai hari kiamat. Jangan cukupkan hanya belajar baca Alfiyah di pesantren At-Taqwa. Ustaz tahu dari mana kami baca Alfiyah? Tadi kan saya nonton. Ada gambar saya. Tadi saya kan ngelihat adik-adik saya sedang membaca kitab, berdiskusi. Jangan merasa alim, karena kalau kita dalam kata, dalam kodok, dalam tempurung, dia merasa dirinya paling besar, paling hebat. Begitu tempurung diangkat, dia lihat sapi, rupanya ada yang lebih besar lagi. Dulu ketika masih di pesantren, saya merasa buku saya paling tebal. Kalau ke masjid, saya bawa Al-Munjid fil Lughati wal A'lam. Bawa sampai masjid, letakkan bantal tidur. Dulu merasa kitab tafsirnya sudah besar, tafsir Jalalain, Syarah As-Sawi. Ternyata begitu sampai ke Mesir, tafsir Al-Kabir, Mafatih Al-Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi meninggal 606. Tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari 24 jilid, 1 meter panjangnya. Ternganga melihat tafsir. Hampir masuk lalat.
Jadi jangan kita ini berpikir kita yang paling hebat, kita yang paling banyak baca kitab, kita belum ada apa-apanya. Mudah-mudahan adik-adik sekalian mengikut al-marfurlah, al-mujahid fisabilillah, mengikut jejak guru-guru kita insyaallah, mengikut jejak kiai kita insyaallah. Amin. Amin. Kami ini masa lalu, Ben. Masa depan itu adalah kalian. Betul? Betul. Guru-guru kita ini masa lalu. Mereka sudah belajar 25 tahun, 30 tahun yang lalu. Lalu masa depan itu antara aku dan kamu. Iya. Nih, pelajaran pertama yang kita ambil. Pelajaran yang kedua, al-maghfurlah, al-mujahid fisabilillah. Kiai Haji Nur Ali tidak sekedar belajar di Makkah, bukan hanya baca kitab. Beliau ketua Muslimin Indonesia yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Artinya apa? Aktif berorganisasi. Ini banyak anak pesantren nggak mau baca organisasi, sibuk baca kitab. Yang penting saya bisa baca kitab, bisa nahwu, bisa sharaf, bisa balaghah, bisa bayan, bisa bahasa Arab, bisa ngomong, bisa muhadasah. Belum bisa kalau belum mampu berorganisasi. Organisasi yang memerdekakan Indonesia 1905 Sarekat Islam, 1912 Muhammadiyah, 1926 Nahdlatul Ulama, 1930 Al-Jam'iyatul Wasliyah, 1930 Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Yang tidak saya sebut jangan marah karena saya nggak ingat yang lain. Tolong adik-adik, tausiah saya malam ini diingat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Emang Ustadz ingat semua yang Ustadz omongkan? Jangankan adik-adik, saya yang ceramah pun gak ingat apa yang saya omongkan. Tapi insya Allah bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Asik. Makanya nanti kalau berangkat ke Mesir, aktif di PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Aktif di KPMJB, Kekeluargaan Pelajar Mahasiswa Jawa Barat. Aktif di kekeluargaan KMM, Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Aktif di kekeluargaan HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Ulama. Himmah, Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah. Supaya apa? Supaya bisa bekerja sama-sama bekerja, jadi ketua, sekretaris, bendahara. Maka tidak cukup hanya baca kitab, gak selesai hanya hafal Quran, karena negeri kita memerlukan orang yang cakap berorganisasi. Jelas? Jelas. Suara saya jelas? Jelas. Ada jenis mikrofon itu di atasnya jelas, sampai di ujung gak jelas. Pas pulang istrinya nanya, apa kata Ustadz Somad? Takbir. Takbir. Tapi alhamdulillah jelas suara saya. Jelas. Salatullah, salamullah. Bagi yang punya senter, yang di handphonenya ada senternya, hidupkan. Saya mau melihat ini umat Nabi Muhammad ini batasnya sampai mana. Ini nggak bisa saya bedakan mana orang mana tiang listrik. Nah, tolong nyalakan. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala nabi. Salih. Cukup
untuk TikTok. Iya, orang bersolawat mesti diupload di TikTok. Yang mabuk bangga dengan kontennya, yang homo bangga dengan kontennya, yang nakal bangga dengan videonya. Kenapa orang bersolawat tidak bangga dengan solawatnya? Kita umat yang dibanggakan Rasulullah kepada nabi-nabi yang lain, insya Allah. Amin. Nanti orang akan melihat, kenapa Ustadz baru solawat sekarang? Saya ngelihat ada lampu drone itu lampu drone apa tiang listrik? Jadi besok orang semuanya menonton. Wih, ini di mana ini? Ini konser grup band apa ini? Ini solawat, bodoh. Gak ada grup band. Ini semuanya adalah orang yang menghidupkan syiar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di mana-mana tausiah itu biasanya kameranya duduk aja, berdiri aja. Tapi di At-Taqwa tiang listrik menjadi kamera. Jadi nanti hasil video dari At-Taqwa ini beda dengan channel Ustaz Somad. Kalau channel Ustaz Somad, duduk. Pada yang isinya nanti tiba-tiba muka saya di zoom. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga, al-maghfurlah, al-mujahid fisabilillah. Kiai Haji Nur Ali, beliau tidak menetap di kota Makkah. Kota Makkah mulia, kota Madinah mulia, tapi beliau pulang ke kampung halamannya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Belajar agama di Makkah, belajar akidah di Makkah, belajar fikih di Makkah, belajar tasawuf di Makkah, belajar Quran di Makkah, belajar hadis. Tapi dia tidak lupa pulang ke kampung halaman yang sedang dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Inggris. Dia kembali dan dia mendirikan pondok pesantren. Dia wakafkan tanahnya, tanah yang dibuat rumah habis. Ketika Al-Maghfurlah pulang ke Bekasi, berapa banyak pejabat-pejabat di Bekasi? Mana mereka sekarang? Namanya tidak dikenang. Dikasih banyak orang-orang kaya, tuan-tuan tanah. Mana mereka sekarang? Sudah dimakan cacing. Tapi Al-Maghfurlah sampai hari ini namanya harum semerbak. Tanahnya dijadikan tanah wakaf, berdiri pondok pesantren. Kita semua sudah melihat gambarnya. Pelajaran, wahai manusia, gunakan hartamu untuk menolong agama Allah. Itulah yang akan kekal abadi. Rumahmu besar, tinggal. Mobilmu besar, tinggal. Binimu besar, tinggal semuanya. Mana yang dibawa menghadap Allah? Inilah dia shadaqatun jariyah. Ma'at tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata sabdakta, yang kau wakafkan untuk agama Allah. Inilah yang akan kekal abadi. Nih, tanah masjid kekal abadi. La yuham, tidak bisa dihibahkan. Wala yurasu, tidak bisa diwariskan. Wala yubahu, tidak bisa diperjualbelikan. Kalau mau kekal abadi, maka wakafkan. Tapi pesantren ini sudah selesai, Ustaz. Masjidnya sudah selesai, asramanya sudah selesai. Ada yang belum selesai. Apa Pak Ustaz? Gedung At-Taqwa Putra Center yang sudah saya tanda tangani tadi. Menandatangan oleh Ustaz Abdul Somad. Masya Allah, gedungnya belum selesai. Mari kita selesaikan bersama. Siap? Siap. Dari bunyinya nggak siap. Yang nggak bisa kasih semua. La yudraku kullu, la yudraku kullu. Jangan tinggalkan semua. Kirimkan 1, 2, 3 sak semen, batu kerikil, batu bata. Kirimkan kosen pintu AC, kirimkan kipas angin atap, kirimkan plafon. Itu akan menjadi amal jariah. Hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Bapak dapat pahala, orang tuanya juga akan mendapatkan aliran amal jariahnya, insya Allah. Amin. Biasanya saya kalau udah tahu siap penggalangan dana untuk pembangunan asrama, pondok pesantren,
itu biasanya langsung tim turun ke bawah membawa kotak. Tapi di At-Taqwa Bekasi tidak ada kotak sedekah yang disebar. Kenapa? Karena di At-Taqwa langsung transfer banking. Mana nomor rekeningnya tadi? Ah, itu dia. Peletakan batu pertama gedung At-Taqwa Putra Center, haflah iftitah, pentas seni santri. Tolong remote-nya biar saya cepatkan sedikit. Bersama UAS donasikan wakaf. Aduh, lambat kali dia jalan. Donasikan wakaf, infak sedekah Anda untuk pembangunan gedung At-Taqwa Putra Center, pondok pesantren At-Taqwa Putra. Sengaja pelan biar supaya Bapak Ibu sempat menghidupkan handphone untuk memoto nomor rekeningnya. Bank Syariah Indonesia, tidak pakai bank konvensional, tidak berkutat dengan riba, hanya di BSI. Catat nomornya baik-baik, 7241651694, atas nama, bukan nama pribadi, bukan nama orang, nama panitia pembangunan At-Taqwa Putra. Allahu Akbar. Bagi yang sudah mengirimkan, insya Allah rezekinya berkah. Amin. Bagi yang tidak mengirimkan, insya Allah rezekinya diambil Allah. Astagfirullahaladzim. Yang pertama kali diambil, sendalnya hilang. Pas pulang nanti helmnya hilang. 2 hari kemudian suaminya hilang. Ambil pelakor. Saya nggak nakut-nakuti, lihat aja nanti. Ustaz nggak boleh nakut-nakuti orang. Saya bacakan hadis. Apa bunyi hadisnya? Malaikat mendoakan, Allahumma atimun fitman khalafa. Orang yang menyelesaikan pembangunan gedung At-Taqwa Bekasi Putra Center, maka berikanlah ganti infak sedekahnya ya Allah. Amin. Amin. Tapi bagi yang bakhil, bin medit, bin kikir, bin perut, apa kata malaikat? Allahumma atimumsikan talafa. Yang tidak mau bersedekah, binasakanlah hartanya ya Allah. Waspadalah. Ibu-ibu yang nggak bawa uang malam ini, jangan khawatir. Serahkan cincin, gelang, rantai, kartu ATM, serahkan semua, kasih semua. Nih misal nih, boleh saya kasih misal? Misalnya ibu punya gelang, punya cincin, punya rantai, punya gelang kaki, punya anting, beratnya sampai 1/2 kilo. Kalau pergi kondangan, merah wajahnya. Di sini 2 on, di sini 2 on. Saking beratnya, minta ampun. Begitu ibu meninggal, itu dibawa mati atau tinggal? Tinggal. Siapa yang ngambil? Anak. Mereka sudah siap ambil, betul kan Pak? Alah malu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya bukan menakut-nakuti, saya cuma mau mengasih tahu bahwa yang kita cari ini semuanya tinggal. Tapi al-maghfurlah, al-mujahid fisabilillah, Kiai Haji Nur Ali orangnya cerdas. Apa kecerdasannya? Al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan saya bawa setelah saya mati nanti. 1992 beliau meninggal, sudah 30 tahun kurang setahun, lebih setahun. 92, sekarang sudah 2023, sudah 31 tahun berkembang pondok pesantren, amal jariah, pagi, petang, siang, malam, sore, subuh, tidak putus mengalir ke beliau. Berapa anak-anak At-Taqwa yang belajar, berapa anak Taqwa yang baca Quran? Santri At-Taqwa sekarang yang mondok 3.000 orang. Allahu Akbar. Kalau yang dihitung dari TK, SD, 15.000 orang. 15.000, bapaknya 15.000, ibunya 15.000, kakaknya 15.000. Berapa TPS itu?
Jangan heran kalau At-Taqwa Bekasi akan menjadi rebutan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka manfaatkan kesempatan yang terbaik ini. Kalau engkau bisa menuntut ilmu, pakai. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya bukan tuan guru. Kirimkan uangmu, selesaikan pembangunan. Karena kalau tidak selesai bangunannya, yang malu, yang nanda tangan tadi. Masjid selesai, asrama selesai, gedung-gedung yang lain selesai. Itu kenapa nggak selesai? Yaitu yang nanda tangan kan Ustaz Somad. Tolong jaga harkat tabatku, Besti. Tapi insya Allah tak sampai beberapa bulan selesai nih insya Allah. Amin. Langsung Kiai Haji Husnul Amal Mas'ud Abdullah menelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Setelah tablik akbar kemarin, banyak jamaah dari Bekasi berdatangan nanya berapa sak semen, berapa batu bata, berapa kerikil, berapa kosen, berapa pintu, berapa dana. Ada yang bantu? Enggak, nanya aja semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri li zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi, sallu ala rasulillah, sallu ala sayyidina Muhammad. Pelajaran yang keempat, beliau sudah belajar ke Makkah, beliau kembali, beliau berorganisasi, beliau mewakafkan hartanya. Beliau tidak hanya sekedar baca kitab, beliau tidak hanya mengajar kepada santri, tapi beliau ketua Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Bersatu umat Islam dalam bidang politik, memperjuangkan hak konstitusional di parlemen. Tak cukup dengan khutbah, tak cukup dengan tausiah, tak selesai dengan tabligh akbar. Mesti berjuang di politik. Jadi kalau ada yang mengatakan politik itu kotor, politik itu jahat, politikus itu tikus, yang salah politiknya apa orangnya? Orangnya. Tuh ngaku orangnya. Kalau isinya orang baik, isinya orang soleh, maka akan keluar undang-undang yang soleh. Kenapa beda agama tidak disahkan di negeri ini? Karena anggota parlemennya tidak setuju. Betul? Betul. Abdul Somad ceramah menggelegar, jangan minum khamar, jangan minum khamar, jangan jual khamar, berapi-api. Begitu selesai tabligh akbar, sampai di jalan, orang enak di pinggir jalan jual khamar, malah dia nawari, Ustadz mau mabuk nggak? Ustadz kan ngelarang mabuk karena nggak tahu rasanya mabuk. Ustadz mau, ini setengah harga untuk Ustadz. Nggak bisa saya ceramah kepada pedagang khamar, jangan jual khamar, nggak bisa. Bapak polisi tidak bisa menangkap penjual khamar karena tidak ada payung hukumnya. Kita negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita memakai sistem demokrasi. Al-Maghfurlah Al-Mujahid Fisabilillah Kiai Haji Nur Ali, beliau melek politik, beliau memperjuangkan hak konstitusional melalui parlemen, bukan sebagai anggota, malah sebagai ketuanya. Jadi belajar politik 2 SKS, siasah syariah. Mana ada politik dalam Islam? Al-Ahkam
As-Sultaniyah, ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Ustadz Somad bukan orang politik, Ustadz Somad bukan orang partai, Ustadz Abdul Somad bukan juru kampanye. Ustadz Abdul Somad hanya mengingatkan, pilihlah orang yang memperjuangkan nilai-nilai Islam. Setuju? Setuju. Pilihlah orang yang beruang di parlemen. Setuju? Setuju. Pezina duduk di parlemen, pemabuk duduk di parlemen, pemain game online duduk di parlemen. Sudah ketangkap, ketahuan. Kalau orang yang baik tidak duduk di parlemen, maka siap-siaplah keluar undang-undang, keluar perda, keluar perbuk, keluar perwaku yang tidak berpihak kepada umat Islam. Ini tidak lama lagi kita pesta demokrasi, maka pilihlah orang yang baik. Ini jangan-jangan Ustadz Somad mau nyalek nih? Enggak. Pergilah ke Pekanbaru Riau, pergi jalan-jalan keliling Pekanbaru, nggak akan ada gambar saya nyangkut di tiang listrik, nggak ada. Memang di beberapa simpang ada gambar saya besar, tapi tulisannya hadiri tabligh akbar. Tapi saya mengajak kepada saudara saya, kalau saya ajak orang sholat, orang sholat. Kalau saya ajak orang yang tidak minum khamar, pilih orang yang tidak minum khamar. Apakah saya salah? Enggak. Tidak. Kita tinggal di negara demokrasi. Dalam demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan. Yang paling banyak itulah yang menang, yang paling banyak itulah yang benar. Ada 10 orang, yang 9 ngajak main bola, yang 1 ngajak sholat. Yang menang mana? Yang bola. Yang bola. Hayya 'alas shalah. 1 orang. Yang 9, hayya 'alal bola. Main bola semua orang. Kenapa? Karena ketika di voting yang menang adalah bola. Tapi kalau coba yang ngajak bola 1, tapi yang ngajak sholat 9, maka semuanya akan sholat. Demokrasi seperti pisau, kalau dia dipotong ke bawah, potong ayam, potong sapi, dia jadi baik. Tapi kalau dia potong urat leher, potong urat nadi, politik adalah alat untuk mengambil kekuasaan. Kenapa Palestina bisa merdeka? Karena kekuasaan dipegang orang beriman. Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa Turki bisa dipegang umat Islam? Karena dipimpin panglima perang yang taat kepada Allah, Muhammad Al-Fatih. Berapa umur Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel? 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Berapa umur Usamah bin Zaid ketika diangkat jadi panglima perang? 18 tahun. Berapa umur Tariq bin Ziyad ketika merebut Spanyol? 19 tahun. Sekarang anak-anak umur 19 kalau ditanya, apa yang sudah kamu taklukkan? Hati dia. Mau dibawa kemana hubungan kita? Ketika Spanyol mau dikuasai oleh Kaisar Kastil, dia kirim mata-mata masuk ke Andalusia. Kapan kita menyerbu Andalusia? Tunggu laporan mata-mata. Di At-Taqwa kabarnya banyak juga mata-mata. Jasus. Tasbilan li wa tafhiman lakum sa'an takallam bil lughatil Indonesia. Tolong jasus jangan tulis saya. Wahai mata-mata, wahai jasus, tolong kamu masuk ke Andalusia. Nanti kita serang umat Islam. Tahun pertama datang laporan, ada anak muda menangis. Jasus nanya, hei anak muda, kenapa menangis? Karena saya biasa menulis 10 buku, tahun ini cuma nulis 9. Saya menangis karena tidak bisa nulis buku. Kata jasus, jangan serang, mereka masih kuat. Tahun berikutnya jasus ditanya lagi, cari anak muda yang nangis. Anak muda menangis, ditanya, kenapa kamu menangis? Saya biasanya mendidik 100 anak-anak, sekarang saya cuma bisa mendidik 79. Kata jasus,
jangan serang, mereka masih kuat. Tahun ketiga kasih laporan, tahun ketiga ada anak muda menangis. Jasus nanya, kenapa kamu menangis? Pacar saya dilarikan selingkuhan. Kata Raja Kastil, serang, umat Islam sudah lemah. Kalau masih ada anak muda yang menangis karena menulis, kalau masih ada anak muda yang menangis karena mengejar, kita masih kuat. Tapi kalau anak muda streaming mau bunuh diri gara-gara patah hati, maka sesungguhnya tentara Israel sudah sampai ke Bekasi. Yang di hadapan saya ini adalah anak-anak muda yang akan menulis kitab di masa akan datang. Ini adalah anak-anak muda menjadi harapan calon mertua yang ada di belakang. Saya karena nggak punya anak perempuan, Bu. Kalau punya anak perempuan, Bu, saya booking ini satu. Ganteng-ganteng luar biasa. Saya sudah iklankan kalian. Nggak laku juga, nggak salah saya lagi. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo segera dapat jodoh. Banyak sekali jomblo. Yang bilang amin yang jomblo aja. Ini anak udah 3, amin. Yang nggak tahu istrinya ngintip dari celah. Apa? Awas pulang nanti. Jadi malam ini kita memang betul-betul mensyukuri nikmat kemerdekaan. Beliau berjuang. Beliau tidak hanya berjuang di parlemen. Pelajaran yang kelima, beliau angkat senjata, mengumpulkan santrinya, murid-muridnya, melawan penjajah. Maka beliau digelar dengan macan kasih. Hah? Saya tahu, cuma saya mancing. Ini masih konsen enggak? Begitu saya bilang macan, singa. Oh iya. Tapi kalau orang udah ngantuk, terserahlah Pak Ustadz, mau macan mau kucing. Digelar sebagai singa. Biasanya orang kalau sesuatu yang hebat-hebat itu dipakai nama singa. Orang Inggris menyebut rajanya singa. Siapa namanya? Richard the Lionheart. Si Richard berhati singa. Orang Batak di Sumatera Utara menyebut rajanya dengan singa. Siapa namanya? Si singa Mangaraja melawan Belanda. Orang Melayu di Riau memakai nama singa. Raja Indragiri namanya Narasinga. Begitulah mereka memberi gelarnya. Dia adalah seorang singa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang menggelegar di mimbar itu disebut huwal asadu fil mimbar, menggelegar seperti singa. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, kucing di samping istrinya. Ketawa ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau adalah singa. Beliau tidak takut dengan Belanda. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Innama amruhu idza arada syai'an hayyaqula lahu kun fayakun. Beliau tidak takut mati. Kalau mati berarti mati syahid. Iskariman au mut syahidan. Kalau hidup, hidupnya mulia. Kalau mati, matinya syahid. Beliau tetap hidup dalam keadaan sehat walafiat, beranak cucu, santrinya ribuan. Malam ini kita mensyukuri nikmat kemerdekaan sekaligus ulang tahun pesantren At-Taqwa. Menjadi santri pesantren At-Taqwa adalah kebanggaan. Adik-adik bangga nggak jadi santri pesantren At-Taqwa? Tapi dibalik nama At-Taqwa punya tanggung jawab yang besar. Kalian mesti bisa seperti Al-Maghfurlah, Al-Mujahid fisabilillah, bisa meniru gelar beliau. Insya Allah. Makanya kalau nggak kuat-kuat mentalnya, kenapa singa itu dijadikan sebagai raja hutan? Kenapa raja hutan itu disebut dengan singa? Kenapa raja-raja yang hebat disebut dengan singa? Karena singa tidak mau makan dari hasil buruan orang lain. Singa akan mengejar kijang, singa akan mengejar sampai akhirnya dia menangkap, sampai akhirnya dia menengkam, sampai akhirnya dia memakan. Itulah singa. Begitu juga dengan kalian. Kalian mengejar cita-cita, mengejar S1, S2, mengejar. Kamu ngejar cita-cita, sudah Ustaz. Ngejar baca kitab, sudah Ustaz.
Ngejar S1, S2, S3 sudah Ustaz. Apa yang belum selesai? Ngejar jodoh Pak Ustaz. Jodoh nggak usah dikejar, nyantai aja datang sendiri. Kalau jodoh takkan kemana, tapi saingan di mana-mana. Gak usah dulu pikir masalah itu. Yang penting belajar di at-taqwa. Santri laki-laki nggak campur dengan santri perempuan. Jangankan santrinya, bapak ibunya yang sudah nikah pun tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Nih ada tiang. Itu maka dari tadi saya nggak pindah dari sini. Kenapa Ustaz nggak ke sana? Kalau saya di sini, di sana menjadi ribah nanti. Kalau saya ke sini, ibu-ibu manggil, Ustaz kok di sana terus? Kalau saya di sini terus, Ustaz gatal. Maka jalan yang paling selamat ini lagi tengah. Ada alasan lain karena kamera di tengah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah ungkapan kebahagiaan kita atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Indonesia merdeka karena Pondok Pesantren. Kapan Hari Pahlawan? 10 November. Kalau saya nanya, nggak usah dijawab, karena saya jawab sendiri. Perhatikanlah kalau saya ceramah, saya tanya, diam aja, nanti saya jawab sendiri. Kapan Hari Pahlawan? 10 November. Siapa yang memperjuangkan, meneriakkan, serang Belanda, Allahu Akbar. Bung Tomo meneriakkan, Jenderal Sudirman. Dari mana dia punya pasukan yang berani melawan Belanda, berani mati, meninggalkan anak istri? Itu karena ada resolusi jihad dari Pondok Pesantren. Datang utusan dari Jenderal Sudirman, datang utusan dari Bung Tomo menjumpai Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, minta fatwa kepada pesantren. Akhirnya keluarlah resolusi jihad tanggal 22 Oktober bahwa siapa yang mati melawan Belanda, matinya mati syahid, tidak kena azab kubur, tidak kena sakratul maut, tidak kena hisab, langsung masuk surga. Akhirnya mereka berteriak 10 November, serang Belanda, takbir. Dari Belanda pontang-panting pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Maka dalam rangka 17 Agustus, adik-adik yang jangan gara-gara ini kalian besok datang ke kedutaan Belanda, kalian serang kedutaan Belanda, serang saya ditangkap nanti. Untuk membalaskan sakit hati sama Belanda, kalian besok cukup beli jus terong Belanda, serang, minum. Mengisi kemerdekaan dengan prestasi. Ini anak-anak muda yang berprestasi, bajunya baju pramuka, Praja Muda Karana. Simbolnya gambar Kelapa. Gambar kelapa. Kenapa bukan gambar bunga melati? Kenapa mesti gambar kelapa? Itu maknanya dalam. Kenapa kelapa? Karena kelapa adalah tanaman yang tidak terbuang satupun dari ujung sampai ke bawah. Ujungnya janur kuning, sebelum janur melambai masih milik bersama. Di bawah janur ada umbutnya, manis luar biasa. Di kampung saya digulai pakai ikan, pakai santan. Ya. Dimakan mentah, manis luar biasa. Yang belum pernah merasakannya, nanti cari sendiri. Pohon kelapa, pohon yang paling ajaib, tumbuhnya di atas, air di bawah, hujan nggak masuk, tapi bisa ketika dipotong keluar air kelapa muda. Minumlah air kelapa selama 10 hari berturut-turut, rasakan efeknya. Iklan di Instagram. Buah kelapa, kelapa muda jadi minuman, kelapa tua mengeluarkan santan, santannya dibuat masakan, apa namanya? Rendang. Kolesterol meninggal. Bagian tidak olahraga, makanya habis makan itu olahraga. 4 sehat, 5 sempurna. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dulu begitu, sekarang di dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang jahat. Karena tidak belajar agama. Tidak ada yang salah dengan makanan, tidak salah
gulai tidak salah, yang salah adalah orang yang Makan. makan. Buktinya dulu nenek moyang kita makan rendang, nenek moyang kita makan minum sehat walafiat. Jangan salahkan kelapanya, batok kelapanya. Batok kelapa dibakar menjadi briket batu bara, dipakai orang Eropa untuk memanaskan ruangan ketika musim dingin menggigil. Waktu saya ke Sydney, ke Melbourne, saya sebenarnya ngasih tahu saya pernah ke Australia. Singapura aja nggak masuk. Mereka bakar briket batu bara. Dari mana? Dari arang kelapa. Batu bara dari dalam tanah, tapi briket arang kelapa bagus luar biasa. Dari mana eksportir terbesarnya? Indonesia. Batang kelapa, batangnya paling bagus untuk membuat rumah kayu. Sekarang orang sudah punya rumah batu, ingin punya rumah kayu. Batangnya, tiangnya diambil dari batang kelapa. Akarnya dipakai untuk memasak, untuk menghidupkan api dan lain sebagainya. Lidinya, satu lidi tidak berguna, banyak lidi sebagai sapu lidi. Kalau satu lidi ada juga gunanya, kalau nyangkut di gigi. Tidak ada yang terbuang dari kelapa, tapi filosofi kelapa juga luar biasa. Kenapa? Kelapa jatuh dari pohon yang tinggi. Kelapa jatuh dari pohon yang tinggi, sakitnya luar biasa. Mana ada kelapa jatuh ke debur? Mana ada? Jatuh dari pohon yang tinggi. Setelah jatuh, kulitnya disobek-sobek, dikeluarkan isinya. Setelah dikeluarkan sabutnya, lalu kemudian dipukul batoknya. Batok kelapa dipukul bukan dengan ujung parang, tapi dengan belakang parang. Kelupak, terbuka kelapa. Habis itu kelapa dikukur. Mana ada belas kasihan ibu-ibu kepada kelapa. Setelah dikukur, apa yang terjadi? Diperas. Kelapa itu diperas sampai akhirnya keluar santan. Oh, saya lihat hilang adik-adik. Jadi adik-adik pakai baju pramuka ini, maka sikaplah kalian seperti kelapa. Jangan pakai baju pramuka jalannya letoy, loyo, lunglai mau mati. Ganti aja, jauh usah pohon kelapa. Jadi pohon apa? Pohon lalang kering. Bawaannya apa? 6L. Lemah, letih, lesu, letoy, lunglai. Mati aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Besok kalau ada yang nanya, siapa yang tausiah tadi malam? Ustadz Abdul Somad. Apa yang disampaikannya? Ada 5 pelajaran dari Al-Maghfurlah Al-Mujahid Fisabilillah Kiai Haji Nur Ali. Apa yang 5 itu? Aduh, aku gak ingat apa-apa. Tapi yang jelas 5 disampaikannya tadi malam. Ustadz Abdul Somad ceramah di mana-mana 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Ustadz emang udah ceramah 1 jam. Tadi saya mulai jam 9, sekarang udah jam 10. Walaupun nggak ngeliat jam, saya tahu. Dari mana Ustadz tahu? Kan terasa kesemutannya. Apalagi ditambah berdiri nonton ini. Aduh, kenapa lah nggak berhenti filmnya? Itu kita semua menyaksikan. Nanti kalau ada tausiah Ustadz di mana-mana untuk panitia di berbagai tempat di Nusantara, dari Sabang sampai Papua, tolong ikuti protokol yang ada di pesantren At-Taqwa Bekasi. Kawal adik-adik pramuka, nggak ada yang narik-narik baju. Ini kadang kita ceramah ditarik, udah tahu Ustadz kurus ditarik. Roboh. Sampai ke tempat tausiah dibuat di luar masjid. Begini mestinya tausiah. Ini udah tahu jamaah ramai, dibuat dalam masjid. Pas ditanya panitia, kenapa nggak dibuat di luar? Susah ngurus surat izin Pak Ustadz. Coba lihat di At-Taqwa Bekasi. Buktinya bisa, aman dan ayam, tentram, tenang. Betul. Betul. Tapi jamaah ramai, nggak bisa semuanya ngelihat Ustadz. Buat pakai layar. Di sana ada 1, di sini ada 2. Tengok aja. Makanya dari tadi nggak semua jamaah ini ngelihat ke sini. Ada yang ngeliat. Sampai besok pagi begini.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini diridhai Allah. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi. Allah salih. Ibu bangga nggak punya anak belajar di pesantren At-Taqwa? Bangga. Bapak bangga? Alhamdulillah. Di tempat lain ketika ditanya orang, anak kamu di mana? Anak saya di SMP, anak saya di SMA, anak saya di SMK. Anak kamu di mana? Ya di pesantren. Kenapa nggak pede dengan pesantren? SMP pelajarannya cukup dengan satu tangan, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Tapi anak ibu, anak bapak di At-Taqwa, bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, muhadasah, mufradat, mutalaah, tafsir, ulumul Quran, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, fikih, usul fikih, tajwid, tahsin, arun khawafi, hafalan Quran. Habis dari tangan, habis dari kaki, belum habis mata pelajarannya. Hebat anak pesantren apa hebat anak luar? Pesantren. Makanya kalau ada anakmu yang paling cerdas, yang paling pintar, masukkan ke pesantren. Ini anak yang udah nggak lulus SMP, nggak lulus SMP negeri, nggak lulus SMP swasta, baru kirim ke pesantren. Anak yang paling bodoh itu yang dimasukkan ke pesantren. Nggak sanggup belajar, lari, dituduh pesantren radikal, disuruh pesantren jahat. Sebelum masuk pesantren, anakmu sudah jahat duluan karena kau bapaknya jahat. Betul? Betul. Betul katanya. Ini anak yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat. Dari warna topinya aja beda. Ini kalau kepalanya ini isinya banyak Al-Quran, begini topinya ini putih. Ini topi-topi isi kepala Al-Quran semua ini insya Allah. Kertas sama-sama dari bubur kayu, tapi kalau dia nasibnya macam-macam kertas. Ada kertas yang nasibnya cuman di atas meja makan. Habis makan dia jadi pengusap mulut artis. Tetap dibuang ke tong sampah. Tapi yang paling malang kertas yang masuk ke toilet. Habis ada dia dipakai. Sama-sama kertas, pabriknya sama, asalnya sama. Tapi ada kertas yang paling mulia, kertas yang ditulis di atasnya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada yang berani membuat kertas itu untuk lap mulut? Enggak ada. Siapa yang berani? Mari kemari, biar saya lapor ke polisi penistaan agama. Ada yang berani membuatnya masuk ke dalam WC? Enggak berani. Padahal kertasnya sama. Kenapa dia menjadi mulia? Karena ada tulisan Al-Quran. Ini kepala anak bapak mulia, kepala anak ibu mulia. Jangan kotori dengan makan riba, makan sogok, makan haram. Siap jaga anak-anak kita? Siap. Di pesantren At-Taqwa, anak ini diajarkan. Anak perempuan pakai jilbab, anak perempuan bajunya panjang. Dia pulang ke rumah, dia lihat ibunya pakai baju. You can see. Kamu kan bisa sih ngelihat. Kamu bisa lihat ketiak bini saya.
Guru kita sudah susah, ustadz kita sudah payah. Siapa di antara ibu yang sanggup membangunkan anak jam 4 subuh untuk hajud dan menjaga anak sampai jam 10 malam? Yang sanggup hanya ustadz dan ustazah di pondok pesantren. Ibu bapak mestinya datang ke pesantren, mencium tangan ustadz dan ustazah, berterima kasih, bukan malah datang bertanya, mana ustadz yang menempelengmu, mana ustadz yang memukulmu, mau kulaporkan ke Komisi Perlindungan Anak. Untungnya ada ustadz yang cerdas, dia buat baleho besar-besar. Siapa yang anaknya tidak mau dididik, bawa pulang, didik sendiri. Anak saya menghafal Al-Quran TK, hafal juz 29. Meleleh air mata saya ketika dia membaca abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah, saya haru. Siapa yang mengajarmu nak? Guru di sekolah. Saya datang ke sekolah, mau saya cium tangan gurunya. Begitu ketemu, enggak saya selamat. Gurunya perempuan. Jadi bapak nanti sebenarnya yang mengajar sholat, yang mengajar puasa, yang mengajar zikir bapak, yang mengajar pakai jilbab, yang mengajar pakai mukna ibu. Tapi karena kalian sibuk, wahai dokter spesialis, kalian sibuk, wahai TNI Polri Jenderal, kalian sibuk, wahai PNS BUMN, maka ustadz dan ustazah lah yang mendidik. Jangan kalian sangka pesantren ini laundry, bawa pakai kotor, baju busuk, cuci, besok ambil cium, kalau bau tidak rapi, ngamuk-ngamuk. Ini bukan laundry, ini tempat pendidikan agama. Aslinya yang mendidik agama ini kalian bapak, yang mendidik agama ini kalian ibu. Tapi karena tidak sanggup mendidik, maka ustadz ustazah adalah saudara kita. Mereka bukan karyawan, mereka bukan pegawai, mereka adalah orang yang dipilih Allah. Maka kata Iqbal dari Pakistan, kada al-muallimu ayyakuna rasulah. Hampir saja guru itu diangkat menjadi rasul. Seandainya ada rasul nomor 26, mereka adalah guru-guru. Tapi karena rasul terakhir adalah Nabi Muhammad, mereka tidak diangkat menjadi rasul karena mereka mendidik anak-anak kita. Jelas? Doakan nanti malam, mudah-mudahan ustadz dan ustazah kita sehat walafiat, kiai kita panjang umur supaya pondok ini tetap jaya, sehingga Indonesia terjaga, terpelihara dari aliran sesat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah yang dapat disampaikan Ustadz Abdul Somad malam ini. Malam ini puncaknya bukan tausiahnya, bukan tablik akbarnya, tapi puncak adalah pada doanya. Mari kita aminkan doa guru kita. Mudah-mudahan doa ini menenangkan hati kita. Yang hadir-hadir semua keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah, negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.